Dari nomor 1, sebagai umat Konghucu, saya melihat bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik meskipun belum sempurna. Bila nilai dari 10 sampai 100, saya memberi nilai sekitar 80. Nah, toleransi antar umat beragama semakin meningkat terutama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada tantangan seperti diskriminasi atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama minoritas seperti Konghucu. Nah, meski demikian, saya pribadi merasa bahwa umat Konghucu telah menjalin hubungan yang cukup harmonis dengan agama umat yang lainnya di Indonesia, terutama melalui dialog antar agama dan kehidupan bertetangga yang saling menghormati. Menurut saya kerukunan beragama di Indonesia sudah sangat baik. Dari skala 10 sampai 100, saya mendefinisikan sudah mencapai 90% kerukunan itu terjalin dengan sangat baik, khususnya di lingkungan saya sendiri yang beragam suku dan agama. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya memberikan nilai sekitar 80. Meskipun masih ada perbedaan pendapat dan tantangan, secara umum umat beragama dapat hidup berdampingan. Dalam pengalaman saya sebagai umat Buddha, hubungan dengan umat agama lain juga berjalan damai, saling menghormati, dan tidak saling mencampuri ibadah masing-masing. Untuk nomor 1, secara umum, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Saya beri nilai 75 dari skala 100. Masyarakat sebagian besar saling menghargai meski masih ada tantangan seperti intoleransi di beberapa daerah. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah sangat cukup baik, tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Sebagai seorang Buddhis, saya merasa bahwa hubungan antar agama di Indonesia cukup harmonis dan saling menghormati. Kedua, ajaran Konghucu menekankan pentingnya li atau kesopanan tata krama, dan ren kasih sayang, dan juga chongyong sebagai keseimbangan dan moderasi. Kerukunan antar umat diajarkan melalui prinsip menghargai sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Nabi Kongci dari Konfusius mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, maksudnya itu dalam bahasa itu ada patah mengatakan jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu sendiri tidak inginkan. Nah, dalam ajaran ini, hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menghindari konflik adalah bentuk nyata dari pengalaman nilai-nilai kebajikan. Di agama saya ada ayat lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukku agamaku, untukmu agamamu. Maksud dari itu adalah jangan mengusik agama orang lain. Ajaran Buddha sangat menekankan pentingnya kerukunan, kedamaian, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Dhamma, umat Buddha diajarkan untuk memperhatikan nilai-nilai luhur seperti metta atau cinta kasih, karuna atau belas kasih, mudita atau simpati atas kebahagiaan orang lain, dan upeka atau keseimbangan batin. Keempat sikap luhur ini membentuk dasar hubungan yang harmonis dengan sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama, ras, atau suku. Dalam ajaran agama Buddha, umat Buddha diajarkan untuk menghindari pertentangan dan sebaliknya menjadi teladan dalam menciptakan perdamaian dan kedamaian batin. Oleh karena itu, kerukunan bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi merupakan bagian dari praktik spiritual dalam Buddhisme. Untuk nomor 2, dalam ajaran agama saya, kerukunan sangat ditekankan. Umat diajarkan untuk menghormati perbedaan, hidup damai, tidak memaksakan keyakinan, dan menjaga hubungan baik dengan semua golongan. Untuk jawaban nomor 2, dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk memiliki cinta kasih dan toleransi terhadap semua makhluk. Saya rasa ini sangat penting dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama. Dengan memiliki cinta kasih dan toleransi, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.
ketiga, keharmonisan dapat diciptakan melalui sikap saling menghargai dan dialog terbuka. Nah, sebagai umat Konghucu, kami diajarkan untuk menjadi teladan dalam sikap santun, menghormati keberagaman, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam masyarakat heterogen, penting untuk mengedepankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. Selain itu, kerjasama dalam kegiatan sosial lintas agama juga menjadi cara efektif untuk membangun persaudaraan. Saling toleransi antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dalam beragama. Cara menciptakan kehidupan yang harmonis adalah dengan memperhatikan toleransi, tidak mudah marah, dan selalu berbicara dengan kepala dingin. Umat Buddha percaya bahwa segala sesuatu saling bergantungan, atau yang bisa disebut pratitya samutpada, sehingga kita perlu hidup bersama secara damai. Mengadakan kegiatan lintas agama seperti diskusi, kerja bakti, atau perayaan bersama juga sangat membantu memperkuat persatuan. Untuk nomor 3, suasana harmonis bisa tercipta jika masyarakat saling menghormati, mau berdialog, serta memahami bahwa perbedaan adalah hal wajar. Tokoh agama dan masyarakat juga perlu memberi contoh yang baik. Untuk jawaban nomor 3, saya rasa saling menghormati dan memahami perbedaan adalah kuncinya. Kita perlu membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan umat agama lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan damai. Keempat, setiap umat beragama seharusnya mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran agama masing-masing. Nah, kalau dalam Konghucu nih, menjaga kerukunan berarti menjunjung tinggi prinsip harmoni atau hei dan hidup dengan penuh kebajikan. Nah, kita sebenarnya tidak mencari perbedaan nih, tetapi lebih menekankan pada kesamaan nilai-nilai leluhur pada leluhur yang bisa menyatukannya. Kerukunan juga dijaga dengan cara menghindari ujaran kebencian, berperilaku sopan, dan membuka diri untuk memahami keyakinan orang lain. Menurut saya, setiap umat beragama mengikuti ajaran sesuai agamanya sendiri. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan sesuai dengan cara masing-masing. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk tidak berkata kasar, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ini penting karena kerukunan tidak akan pernah tercapai jika masih ada unsur paksaan atau penindasan. Untuk nomor 4, setiap umat harus menjaga sikap dan ucapan, tidak mudah terprovokasi, serta aktif dalam kegiatan sosial lintas agama agar tercipta rasa saling percaya dan persaudaraan. Untuk jawaban nomor 4, saya rasa kita perlu saling menghormati dan memahami perbedaan. Kita juga perlu menghindari tindakan yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Dengan cinta kasih dan toleransi, kita dapat menciptakan kerukunan yang lebih baik. Nomor 5, pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan menjaga keadilan bagi semua umat beragama. Pemerintah harus bersikap netral, adil, dan aktif untuk memfasilitasi dialog antar agama. Nah, sebagai umat Konghucu, saya berharap pemerintah lebih memperhatikan kesetaraan perlakuan terhadap semua agama, termasuk agama minoritas. Selain itu, pendidikan, toleransi, dan nilai leluhur antar agama perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Nah, pemerintah juga perlu nih bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan intoleransi dan diskriminasi. Pemerintah sebaiknya menjadi penengah yang adil dan netral dalam urusan keagamaan. Pemerintah harus melindungi kebebasan beragama, memberikan ruang yang setara bagi semua agama, serta aktif mencegah ujaran kebencian dan diskriminasi. Selain itu, penting untuk memfasilitasi kegiatan bersama lintas agama dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Untuk nomor 5, pemerintah berperan penting dengan memberi edukasi tentang toleransi, mendukung kegiatan lintas agama, serta menindak tegas tindakan intoleransi demi menjaga kerukunan nasional. Menurut saya peran pemerintah sudah sangat baik dengan
rasa toleransi seperti mengucapkan selamat pada perayaan untuk agama-agama yang lain lewat televisi.